katanya Muslim ini mempertuhankan Muhammad. Jadi Paulus itu nggak dituhankan. Kalau saya tunjukkan bahwa Allah ingin supaya Muslim berbuat dosa, gimana? Lari ke gip, ini lari ke gip. Apa bedanya Bapa di sorga dengan setan yang terkutuk yang telah menjelma menjadi Allah, Tuhannya orang Islam? Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Gini, saya kasih tahu asal muasalnya. Saya ini teman-teman, itu orang, ini di antara 10.000 orang yang nonton ini, pasti di antara 10.000 orang ini banyak yang kenal saya, apalagi keluarga saya. Jangan kau bilang saya nggak punya keluarga, nggak punya sanak family. Ya, dari penonton-penonton ini banyak yang kenal saya siapa, tahu apa usaha saya tahu. Saya itu adalah orang yang berkelimpahan soal makan. Dan saya punya rumah sendiri, saya punya tempat usaha sendiri. Semuanya itu serba sendiri, bahkan segala urusan-urusan ini saya sudah beres semua. Begitu. Nah, ketika saya menjawab orang Islam, ketika saya membuat video-video jawaban terhadap fitnahan-fitnahan orang Islam seperti Donditan, Zakir Naik, Zuma dan kawan-kawan, saya dipersekusi. Dipersekusi saya, jangan kalian saya tidak dipersekusi. Bahkan kepala saya dihargai 200 juta. Itu. Jadi saya ini orang yang mengamankan diri saya dari kejaran orang-orang Islam. Kalau saya sekarang pulang, kalau saya sekarang tiba di bandara Soekarno-Hatta, saya sudah disambut itu sama ormas-ormas. Itu tanda apa? Tanda saya mengalami persekusi dari orang-orang Islam. Nah, ketika saya dipersekusi, saya di sini, ya, salahkah saya supaya ada tempat tinggal? Tidak salah, sebagai pengganti apa yang saya tinggalkan. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang oleh karena namaku meninggalkan kepunyaannya, maka dia akan mendapatkannya 100 kali lipat. Saya tidak perlu meminta 100 kali lipat, satu saja. Kalau saya meninggalkan satu rumah, maka saya akan diganti satu rumah. Saya pegang firman Tuhan. Gimana? Kenapa kamu musyrik? Tidak perlu musyrik ya, kaum muslimin. Saya ini hanya menjawab kalian. Coba ketika kalian dijawab, kalian tidak mempersekusi. Bisakah? Tidak bisa. Ketika kalian membahas agama Kristen, tidak ada yang mempersekusi kalian. Coba sebutkan satu orang Islam, satu pendebat Islam yang dia mengalami persekusi karena dia membahas Kristen. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kalian tidur di rumah kalian dengan nyenyak. Beda dengan pihak Kristen. Kalau Kristen menjawab Islam, maka orang tersebut akan dipersekusi sampai dia tidak bisa tidur di rumahnya, seperti yang saya alami. Bayangkan, saya tidak bisa tidur di rumah saya sendiri yang saya bangun dengan keringat saya. Akibat apa? Akibat persekusi orang-orang Islam. Mana Anda ini? Enak Anda yang bisa tidur di rumah Anda. Saya tidak bisa tidur di rumah saya karena saya dipersekusi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, mengenai banyak orang-orang yang musyrik di luar sana mengatakan, "Bang, terus gimana rumah apologet kok belum jadi-jadi? Batu aja belum ada satu." Emang di sini sistemnya pakai batu? Di sini itu kalau mengadakan rumah apologet, pertama-tama tadinya memang rencana kita mau beli tanah dulu, terus kita dirikan. Ternyata izinnya itu sulit, ya. Begini, begitu, urus ini, urus itu. Jadi mendingan langsung beli saja yang jadi.
itu lebih mudah, lebih praktis menurut nasihat-nasihat para tetua-tetua, para lurah-lurah di sini. Iya, seperti itu. Jadi kalian sabar ya, jangan kalian jadi musyrikin terus. Nanti bulan 12. Makanya teman-teman, mari teman-teman kita bersatu padu. Kita semua bergerak teman-teman untuk bersama-sama mendirikan rumah atau markas apologet kita ini teman-teman. Ya, capaian kita itu sudah 70%. Ya, 70%. Jadi teman-teman tinggal 30% lagi teman-teman. Jadi kalau kita semua bersatu padu, nah ini ada 10.000 orang ya yang nonton di TikTok, belum di YouTube. 10.000 di TikTok, belum di YouTube. Di TikTok ini aja, kalau misalnya 10%-nya itu ada berapa? 1.000. Bayangkan kalau 1.000 itu bersatu padu semua, beres. Tetapi memang yang support itu hanya 0,1%. Lama teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kalau muslim kadrun menyinggung ya kita ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin mensupport, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin berkolekte untuk bersama-sama kita dirikan rumah apologet kita dirikan kolekte pembangunan markas apologet kita, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang di YouTube juga bisa teman-teman berpartisipasi. Silakan tangkap layarnya. Ada tulisan berjalan kalau teman-teman nonton di YouTube. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang ada di US. Ya, kita harapkan teman-teman bulan Desember ini sudah selesai. Ya. Bulan Desember sudah selesai. Sekali lagi teman-teman, hati-hati ya, hati-hati dengan banyaknya akun-akun palsu Edis TV. Kalau teman-teman mau support ya pendirian rumah apologet, pastikan pemilik rekening itu adalah Edis. Kalau teman-teman mensupport dengan atas nama rumah apologet tapi penerimanya bukan Edis, maka teman-teman itu sedang ditipu. Ada banyak sekali akun-akun mengatasnamakan Edis TV, dia menipu. Makanya kalau ada Edis TV ngirim pesan ke kalian minta rumah apologet kolekte, blokir melalui pesan loh. Saya tidak pernah manunya melalui pesan, langsung begini live saya ngomong begini. Kalau ada orang kirim-kirim pesan begitu, apalagi pakai akun bukan akun yang ini, maka itu sudah pasti penipuan ya teman-teman ya, seperti itu. Halo Des, gimana ceritanya Des? Oh, coba bang, bisa nggak kepala agak naik sedikit bang? Jangan cuman kepalanya doang. Coba bang sejajar dengan saya gitu loh. Sejajar dengan saya bang. Jangan begini bang. Kalau begini kan lucu bang dilihat orang. Begini loh. Bisa nggak bang? Bisa nggak seperti foto ijazah itu loh. Begini kelihatan. Nah gitu. Silakan bang. Apa yang mau anda utarakan? Silakan. Apa temanya kamu mau bawa ini Des? Temanya apa? Terserah kamu. Yang kira-kira menurut kamu sangat baik untuk didiskusikan. Silakan. Oh ya, temanya Yesus bertuhan, Dis. Kata kamu kan Yesus bertuhan. Punya Tuhan. Ya, terus ya, apa masalahnya? Masalahnya apa? Itu udah benar kamu itu, Dis. Yesus punya Tuhan itu udah benar kamu itu. Yang jadi masalah kenapa kamu masih menuhankan Allah dan Muhammad? Tadi kita bahas dulu Yesus bertuhan itu. Iya, itu sudah saya bahas berkali-kali. Masalahnya di mana? Yesus berdoa, Yesus sujud kepada Bapa di surga. Masalahnya kalian malah sujud kepada Allah, setan yang terkutuk. Itu masalahnya. Kalau dengar, tenang.
Yesus bertuhan kepada Bapa di surga. Tenang, jangan panik, jangan panik. Jangan panik. Dengarkan saya bicara. Yesus bertuhan kepada Bapa di surga. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yesus patuh taat menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Iya, benar. Terus orang Islam bersorak-sorak, hore. Kenapa kalian bersorak-sorak? Kalian bersujud, berdoa, kalian memohon kepada setan yang terkutuk, yaitu Allah. Gimana sih? Kan gini. Kenapa kamu tidak mengikuti? Kenapa kamu tidak mengikuti Yesus? Taat dan patuh kepada Bapa di surga. Kenapa kamu malah taat dan patuh kepada setan yang terkutuk di Arab? Jawab. Tapi gantian bicaranya, Des. Silakan. Kecil dikit. Des, kalau orang Kristen nggak percaya Yesus bertuhan, menurut kamu gimana itu orang? Baik. Kalau orang Kristen nggak percaya Yesus itu bertuhan menurut narasimu? Baik, sudah bisa saya jawab. Itu Kristen apa namanya? Bisa saya jawab? Ya, silakan. Baik. Kenapa menggema? Oke, Ya, silakan jawab. Coba Des. itu TV dikecilkan dulu itu. Masuk ke sini dia ikut diskusi TV-nya. Kecilkan TV itu. Begini. Setiap orang Kristen yang membaca Bible, dia pasti akan mendapati Yesus itu seorang yang saleh, seorang yang menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga, seseorang yang tunduk patuh kepada Bapa di surga. Itulah kenapa saya katakan bahwa Yesus menuhankan Bapa di surga. Nah, yang menjadi masalah, umat Muslim kegirangan mengira bahwa dengan Yesus bertuhan kepada Bapa di surga maka Islam benar. Islam tetap agama yang sesat. Kenapa? Tenang. Belum selesai. Nanti tanggapi. Belum selesai. Kenapa kau panik begitu? Tenang. Saya belum selesai. Nanti ada tanggapan bagi kamu. Gini. Kalau kalian bersorak-sorai dengan pernyataan saya mengatakan Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga, pertanyaan saya, kenapa kalian Muslim tidak mengikuti Yesus yang bertuhankan kepada Bapa di surga? Kalian malah bertuhankan kepada Allah, Syaiton yang terkutuk. Gimana sih? Gimana? Silakan. Sudah. Nah. Jadi Des, orang Kristen banyak nggak percaya Yesus itu bertuhan. Maksud kamu orang Kristen itu sudah sesat atau gimana itu? Kalau dia nggak percaya menurut narasi. Baik, itu adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah baca Bible-nya. Itu adalah orang Kristen yang tiap hari nontonnya ngadu ayam. Begitu. Direkam ya, direkam terus dipotong, terus orang Islam bersorak-sorak berhalu ya kan? This bikin statement Yesus punya Tuhan. Kalian itu menghorekan apa? Kamu itu Des, Des, sebentar. Coba itu dijawab dulu. Kenapa umat Muslim tidak mengikuti Yesus bertuhan kepada Bapa di surga? Kenapa? Buat mengikuti kalau Muslim itulah. Jadi kalian bertuhan kepada Bapa di surga. Cuman Muslim itu tidak menuhankan Yesus. Tenang. Apakah kamu ingin mengikuti Tuhan Yesus bertuhan kepada Bapa di surga? Yang benar itu mengikuti Tuhan Yesus. Masa iya sama itu. Tuhan itu sama. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Rabb. Nggak masalah itu. Di dalam Quran, tenang. Kamu tenang dulu, jangan emosional. Nggak masalah, kalau saya masalah, Des. Begini, kalian itu korban daripada terjemahan. Ada Tuhan punya Tuhan, kalian heran. Sementara dalam Al-Quran ada Rob punya Rob, kalian tidak heran. Gimana? Ya dalam begini, tenang. Begini. Yesus itu kurios juga, Tuan atau Tuhan. Bapa di surga itu juga sama, dia juga Tuan atau Tuhan. Karena kata Tuan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama, cuman orang Indonesia sudah kadung terlanjur membedakan kata itu. Padahal aslinya itu kata yang sama. Sama dengan tahu, dengan tahu itu sama. Saya tidak tahu, sama itu.
Cuman orang zaman sekarang yang membeda-bedakan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu asal-usul sebuah kata. Sekarang yang mau saya bilang begini. Kalau Yesus mempertuhankan Bapa di surga, itu sudah jelas, itu bahasa dalam Bible. Ya. Nah, cuman kenapa kalian umat muslim tidak mencontoh Tuhan Yesus yang mempertuhan Bapa di surga? Kenapa kalian malah mempertuhan Allah dan Muhammad? Nah, itu masalahnya. Berarti gini, silakan. Berarti Yesus itu Tuhan yang bertuhan gitu kan maksudmu? Iya, nggak masalah. Tuhan Di dalam Quran, di dalam Quran juga Allah itu adalah Tuhan yang bertuhan. Nah, dengar itu Yesus itu adalah Tuhan yang bertuhan. Dengarkan yang pengikut ini. Nggak masalah itu. Nah, emang masalahnya di mana? Terus Islam jadi benar Yesus gitu? itu adalah Tuhan yang bertuhan. Nah, berarti Tuhan kalian itu dua. Iya. Terus masalahnya Islam jadi benar gitu. Ah, nggak pedes? Jadi ini deh. Makanya tenang kamu dulu. Islam selamanya. Tenang dulu. Biar kamu mikir dulu yang bagus. Gini, yang jadi masalah kita ini begini. Coba kamu tanya sama saya. Karena kamu menyesatkan deh. Apakah saya percaya kalau Allah itu bertuhan? Saya percaya Allah itu bertuhan. Siapa Tuhannya Allah? Tuhannya Allah ya Muhammad. Gimana? Nah, itu katamu yang jelas. Orang Kristen. Loh, kenapa kamu hanya tenang? Kata kamu. Tenang. Ketika kamu mendengar saya berkata bahwa Yesus bertuhankan kepada Bapa, kamu bersorak-sorai. Kenapa kamu tidak bersorak-sorai juga ketika saya katakan Allah bertuhankan Muhammad? Allah itu punya Tuhan, Tuhannya Allah ya Muhammad itu gimana? Tapi lo itu juga kata saya. Ada mengaku itu kan? Iya, itu kan pengakuan iya, kamu. Karena kamu tidak pernah membaca Al-Quran. Iya, yang pengakuan kamu Yesus itu adalah Tuhan. Orang bertuhan aja kamu tidak tahu kok. Emang bertuhan itu apa sih? Maksudnya bertuhan itu apa? Nah, teman-teman di bawah, Yesus itu adalah Tuhan yang bertuhan, itu kata Idis. Kalian simak itu. Enggak masalah. Memang masalahnya di mana? Kalian sudah kena prank sama si Idis ini. Kena prank? Enggak ada, mereka paham kok. Logika. Kalian menuhankan Yesus, tapi Yesus punya Tuhan lagi. Ya, enggak masalah itu, tidak masalah. Yang masalah itu adalah akal pikiran kalian yang tidak sampai. Benerlah kata Rudi Yohanes, kalian itu sudah dibotol-botoli. Iya, kan Rudi Yohanes sekarang kan sudah jadi pengikut kalian. Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot itu sudah jadi pengikut kalian. Sama-sama penyembah Satan yang terkutuk. Ngomong-ngomong, sudah sejauh apa rumah apologetmu yang kebangun, Dis? Kan sudah kadang-kadang kemana-mana. Itu gimana ceritanya rumah? Penasaran nih Penasaran bang. Sudah sejauh mana? Nah, biar saya jelasin. Nah, biar saya jelasin. Ini dengar dulu. Batanya satu aja batanya. Batu bata. Kita di sini nggak pamer batu bata satu biji. Kita aja nggak ada lagi yang lain nih. Satu batu aja nggak ada, apalagi yang lain. Iya, masalahnya begini, pola pikir kalian itu yang salah. Begini, mengadakan rumah tenang, tarik nafas. Sudah nafas pembangunan rumah itu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, kalau nanti model-modelnya seperti itu kayak rumahmu itu, lihat itu seperti rumahmu itu. Batu bata disusun nggak diplester, nah itu kayak gitu. Kalau saya hasil keringat saya sendiri, bukan dari orang deh. Tidak masalah, itu juga tidak masalah. Kamu kan hanya cemburu dan musyrik saja. Minta deh. Iri, kamu iri. Iri kamu. Enggak iri ah. Oh, musyrik dia. Kalau kamu tidak musyrik, kenapa kamu kepo?
Jangan penipuan massal deh. Ayo, kalau sampai kalau tidak berdiri, baru nanti kamu katakan penipuan massal. Kan belum selesai, tenang. Itu kata Yohanes itu, Des. Gini aja, gini. Nanti ini kan sudah bulan 10 nih, ya kan? Habis bulan 10, bulan 11, habis itu bulan 12. Nah, nggak usah batu-batan, langsung rumahnya jadi. Batu-batan. Gini, jangan pembodohan massal maksudnya. Oh tidak, tenang. Nanti kamu akan lihat kok bulan 12 nanti. Nanti kalau kamu sudah lihat, nanti kamu tambah atit hatimu. Atit hati saya. Atit hatiku. Kenapa kita lari kemana-mana? Kenapa kita tidak fokus saja ke bahasan kita tadi? Jadi seandainya kamu mampu membuktikan itu, kamu udah mematahkan argumen Rudy Yohanes. Oh bisa. Bisa. Nah, nggak terbukti kamu itu, Des. Masih pembodohan massal itu udah. Iya, saya kan tidak perlu membuktikan kepada kamu. Orang kamu saja kadrun kok, ngapain saya buktikan kepada kamu? Kan gini, Des. Kan banyak yang dibodoh-bodohin masalahnya, Des. Kan gitu. Gini, saya ini kan menggalang dari para penonton saya yang Kristen untuk mensupport pendirian Rumah Apologet. Masalahnya apa? Masalahnya dananya itu belum cukup. Kalau dananya belum cukup, berarti belum ada setahun lebih. Kamu bohong. Kalau belum ada setahun, baru berapa bulan saja. Baru berapa bulan. Lagian begini, kamu kok kepo banget sih? Kenapa kamu kepo? Pembodohan massal, Des. Gak ada pembodohan massal. Gak ada pembodohan massal. Orang belum selesai kok, gimana kamu mau paksain harus ada batanya? Emang sistemnya kayak kamu? Harus bata dulu, setelah bata belum diplester. Nah itu kayak begitu tuh. Maksudmu kayak begitu? Kenapa kau persama-samakan aku dengan dirimu? Iri dia, iri. Jadi teman-teman, nih, siapa yang tidak senang? Tenang. Siapa yang tidak senang dengan pendirian Rumah Apologet? 1. Rudy Iskariot. Kadrun. Kadrun. Terus kaum sirikin, kaum musyrik, yaitu kaum-kaum yang syirik, tanda tak mampu. Siapa lagi? Terus kaum-kaum yang nonton tapi tidak mau support. Nah ini adalah tenang. Ini adalah 4 golongan yang tidak suka bahwa nanti Rumah Apologet berdiri. Ketika nanti Rumah Apologet berdiri, mereka akan tambah menggosip lagi. Lihat tuh Edis tuh, dia lihat tuh, bisa dia mendirikan Rumah Apologet di Amerika, coy kan. Sementara kalian mendirikan rumah di kebun-kebun di negeri Konoha. Gimana? Itu kan Rudy Yohanes itu nggak mungkin berbohong, Des. Rudy Yohanes itu kan pendeta, nggak mungkin dia berbohong itu, Des. Cece, kolaborasi nih. Udah collab berarti sekarang ya? Ya enggak, Rudy Yohanes sudah collab mereka teman-teman. Cece. Jadi kalian sekarang sudah mesra-mesraan ya. Sudah mesra-mesraan kalian. Jadi kalian sudah mesra-mesraan. Supaya jangan ada pembodohan. Kan gitu, Des. Ada pembodohan? Kan enak, Des. Kamu kan di Amerika. Kan bisa lolos kamu, Des. Pembodohannya di mana? Mau kamu bangun, mau enggak, kan kamu kan bisa lolos kan? Emangnya saya kadrun kayak kalian? Des, kata Rudy Yohanes itu, Des, kamu itu menghujat itu untuk cari makan. Nah itu kata Rudy Yohanes. Menghujat untuk cari makan. Masalahnya saya di Indonesia itu makan kenyang. Bahkan saya memberi makan banyak keluarga. Wah, dulu Des, kamu kata Rudy Yohanes, kamu itu nggak ada apa-apanya. Kata Rudy Yohanes, lah kabur ke Amerika menghujat, nah baru kamu itu. Ternyata sekarang Rudy Yohanes sudah berteman dengan Muslim ya. Selamat.
Sekarang mereka saling memesra. Oke lah. Sudah tidak ada lagi bahasan yang lain. Tenang. Oh, thank you Bang Toyo. Dia baru dapat koin 28, makanya dia tiap hari dia tiap hari dia pusing dia. Saya dapat koin 28. Takut deh. Melihat Edis dapat paus, lihat Edis dapat universe, lihat Edis dapat singa. Paus lagi tuh paus. Waduh Bang Toyo, makasih Bang Toyo. Waduh, Islam selamanya hatinya sudah tawar teman-teman. Udah pening dia, tidak dapat apa-apa, hanya dapat 33 koin. Atit hatiku melihat Iris dapat koin. Atit hatinya. Atit hatimu bro. Oh udah nambah tuh 37. Ketika dia paus berterbangan, atit hatinya. Saya jangan digigit. Jangan digigit lah, orang memang nggak ada gimana. Enggak deh. Ya sudah. Tuh lo lihat tuh udah gip berdatangan tuh. Kamu nggak sakit hati tuh. Gimana deh? Lihat tuh mukanya tuh, lihat kalau mukanya. Kamu mau debat Cie. Wah. Atit. Paus lagi. Gunadi, makasih Bang Gunadi. Terbang lagi pausnya. Islam selamanya makin atit hatinya. Atit hatiku, teman-teman tidak dapat koin. Woi, nggak kalian lihat di rumah kami nih, woi. Rumahnya belum diplester kayak gini, woi. Lihat, woi, ini rumah kami belum diplester. Kasih paus terus. Sakit dia hatinya. Sakit hatimu. Jadi teman-teman, sakit hatinya teman-teman. Lihat itu. Saya sudah dapat paus terbang. Dia baru paus lagi. Steve, makasih Bang Steve, makasih. Paus lagi. Mukanya Islam itu indah semakin muram. Stres bro. Sudah semakin stres melihat paus berterbangan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Stres dia coy. Mau lama-lama di sini lagi biar makin melihat paus berterbangan. Takut? Gak ada takut. Kenapa takut? Takut deh. Paus lagi, makasih Steve, makasih. Ya tuh universe lagi, Hudson, terima kasih. Waduh, poinnya dia masih 4. Atit hatiku. Gimana kalau kalian ini takut diskusi? Atit. Kenapa kalian Atit hatinya? Kenapa? Tuh, itu loh. Lihat tuh, gipnya berterbangan tuh, semakin atit hatimu. Atit. Ya, gitu terus. Dalam hatinya, sialan. Makin banyak, makin kamu membicarakan saya, makin banyak orang kasih gip ke saya. Lihat, meninggal kamu. Atit hatinya. Woi, makasih Raja Oil, Raja Minyak. Waduh. Makasih. Lihat mukanya dia. Lihat mukanya udah merah. Terus. Waduh, stres coy. Gift kita cuma 54. Waduh, paus Leo, Terminator, makasih. Waduh, Islam selamanya makin meninggal dunia. Sirik nih. Karena hanya dapat 58 mawar, maka dia berkata dengan putus asanya, jangan kasih saya gift teman-teman, karena cuma 58 mawar.
Lihat mukanya, lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Ya ampun Bang, wajahnya Bang. Musrik ya Bang ya. Musrik Bang. Syirik Bang. Lari Bang. Lari dia. Lari dia teman-teman, lari. Yo silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya Bang Edis, apa yang mau dibahas ini? Kira-kira isu apa nih yang mau Anda angkat? Anda sudah lama nonton Edis TV? Isu saya enggak tahu. Bang, HP-nya letakin dulu Bang, biar Anda bisa fokus dulu. Gini Bang, Bang Edis ini tujuannya buka Komal untuk apa? Tujuan saya buka Komal untuk menjawab fitnahan orang-orang Islam terhadap iman kami. Islam melakukan penipuan massal kepada seluruh umat manusia, mengatakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang nanti nabi namanya Muhammad, bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Tanda kenabiannya adalah berupa tompel di punggungnya. Itu tujuan saya. Tujuan saya untuk menjawab halusinasinya Muhammad dan halusinasinya umat Islam. Begitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Itu kata siapa? Bang, Anda percaya nggak bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya, Taurat? Gini Bang, abang. Bang, tenang Bang. Anda nanyakan sama saya kan? Anda nanya sama saya kan? Saya tanya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu dinubuatkan, sudah disebutkan namanya tertulis, ciri-ciri kenabiannya tertulis di dalam Taurat dan Injil? Tadi saya nanya kata siapa yang diutarakan abang? Kata Muhammad dan kata ustadz-ustadz kalian. Kapan Nabi Muhammad ngomong seperti itu? Baik, saya akan putarkan. Sabar. Putar pakai dalil Bang. Kalau pakai video itu kan belum tentu benar. Berarti maksud Anda ini ustadz ini ngarang dia? Ustadz siapa? Nih, coba dengarkan Bang, ya. Kan memberikan. Bang, kalau Anda mau saya tunjukkan kenapa Anda gelagapan begitu, dengarkan saja. Nanti baru Anda bantah. Ya? Oke. Baik, dengarkan. Akhirnya memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna kemerah-merah, hitam-hitaman, dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah, itulah kebohongan yang dilakukan oleh umat muslim terhadap umat muslim sendiri. Tenang, saya belum selesai, nanti gantian. Tanda kenabian di dalam Taurat maupun Injil itu adalah mujizat, tanda ajaib. Itu tanda kenabian. Contoh, membangkitkan orang mati, kemudian menyembuhkan mata orang buta. Itu tanda kenabian. Makanya dia punya tanda ajaib. Nah, sementara di dalam Al-Quran kalian menipu manusia dengan mengatakan tanda kenabian berupa tompel. Nah, inilah salah satu, tenang, belum selesai, dikit lagi. Inilah salah satu dari sekian alasan saya buka Komal, untuk menyadarkan umat muslim bahwa umat muslim telah tertipu
dan menipu dirinya sendiri. Kan? Mana dalilnya yang abang katakan itu? Mana? Katanya ada di dalam Al-Quran. Mana? Jadi Ustadz tadi ngarang. Ustadz tadi ngarang, Bang. Ah, sudah macet dia kan. Ustadz tadi ngarang. Ya. Masalah ngarang ya terserah apa kata dia, Bang. Nah, inilah makanya saya bilang, umat muslim ketika saya tunjuk hadisnya mereka katakan palsu. Ketika saya tunjuk ustadznya yang ngomong, mana hadisnya? Bang, kalau Anda udah sering kesini, saya itu sudah sering nunjukkan hadisnya. Setelah saya tunjuk hadisnya, malah dikatakan begini, itu kan bisa saja palsu, itu kan bisa saja tidak sahih. Sekarang ustadznya nih, Ustadz Khalid Basalamah, dia tidak akan mengutip dari hadis palsu. Ketika saya tunjukkan ustadznya, kalian bilang itu kan ustadz. Mendengar apa yang dikatakan itu hanya nggak semuanya, gitu loh. Ya enggak semuanya enggak. Udah kau dibawa saja nonton sana. Kau maksa diri saja. Kau udah nggak tahu apa-apa tentang Islam, kau maksa diri saja kau sini. Gimana? Sebenarnya begini, sebenarnya kalau orang Islam itu membahas agamanya sendiri, saya nggak akan pernah usil, nggak akan pernah saya campur-campuri. Untuk apa? Saya tidak tertarik. Masalahnya ustadz-ustadz kalian itu selalu menempel-nempelkan dirinya kepada Kristen. Iya. Mau saya bukakan nih ceramah-ceramah ustadz-ustadz kalian, biar kalian tahu. Nih, kenapa saya harus menanggapi? Ya kalau nggak ditanggapi nanti kalian merasa benar gitu loh. Ya. Nih, saya putarkan video-videonya. Lihat ya, ini contoh Abdul Somad, ceramahnya Abdul Somad nih. Biar kalian dengar. Jadi saya ini tidak akan mungkin buka channel-channel seperti ini kalau ulama-ulama Islam itu nggak bahas Kristen duluan. Bahas Kristen duluan mereka. Gimana? Coba nih, dengarkan ceramah Abdul Somad, perhatikan. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyat, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyat bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim berserah diri. Musa Muslim. Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, Aslam cuma Sulaiman. Masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus. Jesus Kristus. Selamat. Jadi banyak ustadz-ustadz berceramah tentang Kristen, makanya saya tanggapi. Morena, apa kabar Morena? Kurang sehat ini Bang, makanya kurang sehat. Morena, kita kemarin sudah sempet tuh ngobrol-ngobrol ya Morena ya. Ya. Oh, dia ngajakin battle. Oke, baik, saya terima ya, saya terima. Baik, saya terima Morena. Oke, Morena, kemarin kita sudah sedikit banyak ngobrol seputar agama Islam dan Kristen. Tentunya kamu sudah kenal siapa saya ya? Ya, udah kenal dong. Ini banyak yang tapping ini, Net. Coba PK sama Kak Abang Edis.
Oke, ketika waktu itu kita diskusi, saya dapat kiriman dari teman-teman. Katanya kamu di dalam tanda kutip ya, dimarahin sama orang-orang Islam. Kenapa kamu belajar Islam sama dia, Dek? Kamu harusnya belajar sama Zuma. Kok kamu malah belajar sama dia? Betul. Banyak Bang yang hujat aku Bang, maksudnya banyak yang pokoknya yang kesurupan lah gitu, banyak sekali. Padahal menurutmu nih Morena, apakah saya ini Bang, stop ya kalau tanya tentang itu. Aku sakit kepala kalau dihujat-hujat sama orang, sakit kepala aku beneran. Iya, tapi apakah saya menghujat pada waktu itu Morena? Enggak, aku yang dihujat, aku. Iya, karena memang begitu Morena. Mereka ingin menyembunyikan sesuatu gitu Morena. Ya, begini Morena, biar kita nggak usah tinggi-tinggi, nanti terlalu tinggi Morena. Gini, ya, orang gini, Batam, Pak. Morena, kamu kan Muslim, saya kan Kristen, betul? Adalah wajar kamu memberitahukan tentang keunggulan Islammu kepada temanmu yang Kristen, dan saya yang Kristen juga menunjukkan kebenaran Kristen saya kepada teman saya yang Islam. Itu wajar-wajar saja. Yang penting tidak maki-maki, tidak saling hujat, betul? Ya gini Bang, abang kan mau tanya tentang Islam sama aku kan kemarin sebelumnya udah bilang, aku tuh bukannya nggak bisa jawab, memang kurangnya pengalaman itu. Aku kan memang orang Islam, tapi kalau pelajaran terlalu dalam itu aku belum terlalu dalam gitu. Ya, itulah alasanmu Morena kenapa kamu masih Islam. Iya, jadi gini Morena, saya sudah sering bilang begini. Setiap orang Islam masih Islam, alasannya apa? Karena dia tidak tahu Islam itu apa. Ketika dia tahu, ini mohon maaf nih, ketika dia tahu Islam itu apa, seperti apa Muhammad itu, maka mustahil dia akan tetap menjadi orang Islam. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita kasih contoh ya Morena ya, kasih contoh. Nih, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Islam itu adalah pengikut Muhammad. Pertanyaan saya begini, Muhammad sekarang ada di mana Morena? Halo Morena? Gini, secara logis Muhammad ada di kubur, betul? Betul atau tidak? Muhammad ada di kuburnya. Gini aja, kamu mengikuti Muhammad, betul? Jangan baca komentar Morena. Acukan komentar itu, fokus ke saya. Tatap mata saya. Sebentar Morena. Tatap mata saya. Morena, nanti kalau saya buka kacamata, nanti takutnya kamu nanti jatuh cinta sama saya gimana? Gini, Morena. Begini. Kamu mengikut Muhammad, betul? Yes. Oke. Muhammad ada di kubur, betul? Nah, berarti kamu adalah pengikut orang dalam kubur, betul? Enggak gitulah konsepnya Bang, ikut dalam kubur. Oke, coba kau jelaskan Morena. Kamu pengikut memang Muhammad itu dikubur. Tapi kan enggak bisa dibilang seperti itu. Masa aku mengikut orang yang dikubur? Loh. Nah, oke, coba kita pelan-pelan. Kita atur bahasanya pelan-pelan. Apakah kamu adalah pengikut Muhammad? Iya. Ya. Apakah kamu berarti kamu adalah seorang Muslim, betul? Apakah Muhammad di kuburan? Macet. Jangan begitu Morena. Ayo Bang, kita jujur yuk. Abang PK ini, Bang. Kita jujur sama diri sendiri. Dengar dulu. Gimana? Aku cari abang ini karena disuruh-suruh orang ini kan, coba PK sama Bang Edis katanya kan.
Dari kemarin gitu kan. Cuman abang kan sibuk komal sama orang kan. Aku tengok itu, aku nonton, aku nyimak itu. Oke, tidak masalah itu. Gini saja. Apapun kita fokus saja. Apapun kata orang begini. Karena kalau kita ikut-ikutin orang itu, semuanya nggak ada yang benar. Jangan dengarkan orang, jangan hiraukan orang. Betul? Iya, betul lah itu. Oke, iya, karena kita tidak hidup sesuai dengan congor orang. Betul? Iya. Congor itu mulut kan? Iya, kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Biar seperti kata lagu, biarkan orang berkata apa. Oh, betul? Yang penting aku bahagia. Betul? Nah, sekarang gini Morena. Tapi gini Bang, janganlah bahas yang lain. Kemarin kan udah kita bahas tentang Bang, Morena, ini forum, masalahnya forum saya ini forum diskusi antara Islam dan kemarin Kristen. Kemarin udah kita bahas loh. Yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ini makanya teman-teman melihat ya bahwa Morena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan begitu Morena. Gini, kebenaran itu tidak akan bisa dirongrong, tidak akan bisa digulingkan oleh apapun juga. Kebenaran akan berdiri tegak, betul? Ya, betul. Nah, sementara tipu atau fata morgana itu adalah kebenaran yang semu. Ya kan? Ketika dia dipertanyakan, maka runtuhlah bangunan itu. Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, diskusi kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya, gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya. Oke, berarti kamu seorang Muslim. Muhammad ada di kubur, betul? Iya, ada di kubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya? Nggak gitu juga Bang konsepnya. Kalau dibilang pengikut orang mati, sulit. Jadi gini, aku tanya balik ya. Silakan. Tuhan Yesus itu kan udah mati kan? Bangkit, dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Kalau misalnya Yesus hanya mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka nasib saya seperti kamu, Morena. Saya pengikut orang mati di kuburan. Bukti bangkitnya itu seperti apa? Bangkitnya itu seperti apa? Dia kan menjadi orang lagi atau gimana? Sebelum kita bahas ke situ, intinya Yesus itu bangkit. Di dalam Injil yang Al-Quran memerintahkan untuk membacanya, dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut. Setan tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya, sehingga dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu memberitakan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, Injil ini, peristiwa besar ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Yesus memerintahkan apa? Katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus? Karena kita harus mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti Dia yang di kuburan. Bagaimana mungkin kita ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi yang kita ikuti orang di kuburan? Begitu, Morena. Makanya saya bilang begini, Islam itu adalah agama yang menjadi pengikut orang mati. Itu benar, walaupun itu sakit mungkin ya Morena ya. Pernyataan itu mungkin agak sedikit kasar, tapi itu benar. Coba sekarang saya tanya, benarkah Morena pengikut orang mati di kuburan? Nggak bisa jawab aku kalau itu Bang. Soalnya kan aku ada yang mau tanya Bang dari kemarin-kemarin. Coba udah turun Bang. Jawab dulu Bang. Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya,
Itu kan ada dibilang Bapak di surga. Itu kan ada dibilang Bapak di surga. Betul. Bapak yang dimaksud itu siapa sih, Bang? Baik. Pertanyaan yang bagus. Baik. Bapak di surga. Begini, Morena. Jadi kata Bapak itu adalah panggilan kami kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Orang Islam kalau orang Islam memanggil, menurut sudut pandang ya, Pencipta langit dan bumi itu dipanggil namanya. Kalian panggil nama, ya Allah, begitu kan? Betul? Nah, sementara kalau kami panggil dia, menurut kami, karena kan beda kita. Menurut Anda Pencipta langit dan bumi itu beda keyakinan kan? Ya, karena beda keyakinan. Oke. Tapi tentu itu bukan sosok yang sama. Ya. Nah, begini, di dalam iman kami panggil dia dengan panggilan Bapa yang di surga. Nah, Bapa bukan berarti dia punya anak, punya istri. Maksudnya bukan berarti dia punya istri. Nah, itu yang aku perlu tahu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bagus, ini pertanyaan bagus. Gini, kenapa dia dipanggil Bapak? Apakah dia mempunyai istri? Lalu dia apakah dia mempunyai, berarti punya mertua kan gitu? Baik, pertanyaan yang bagus. Bertanya kepada orang yang tepat, betul nggak? Baik, mantap. Oke, Morena, pernah dengar istilah anak kunci nggak? Kenapa? Pernah dengar istilah aku anak Indonesia, sehat dan kuat? Pernah dengar? Iya. Nah, kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Anak Indonesia berarti Indonesia punya istri nggak gitu? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, jadi begini, Morena. Iya kan? Jadi di dalam Bible itu ada bahasa-bahasa metafor atau bahasa-bahasa yang manusia. Begitu. Jadi kenapa kita panggil dia Bapak? Karena itu menghubungkan sebuah relationship, hubungan kedekatan. Makanya ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Gitu. Jadi hubungan orang Kristen dengan Sang Pencipta langit dan bumi itu seperti seorang bapak dengan anak-anaknya. Sekarang saya tanya, Morena, naluri seorang bapak. Aku jawab, oke? Oke. Naluri seorang bapak mengasihi anaknya enggak? Iya, tentu. Iya, seperti itu juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Di dalam kekristenan kita panggil dia dengan Bapa di surga. Makanya orang Kristen sangat dekat dengan Tuhannya. Nah, sementara orang Islam itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Karena mereka panggil Tuhannya dipanggil namanya. Iya. Coba sekarang saya tanya. Tidak, itu salah itu. Oke, Morena. Gini, Morena, kamu kan pasti punya bapak kan? Punya. Pernah nggak seumur hidup kamu panggil namanya dia? Udin, pernah nggak kamu panggil gitu? Pernah. Wah, berarti kurang ajar. Aku bukan kurang ajar. Kenapa dibilang pernah? Gini, siapa nama bapak kamu? Itu kan dibilang namanya kan? Itu kalau orang bertanya, Morena, inilah makanya kamu masih Islam. Itu orang bertanya siapa nama bapakmu. Bukan itu. Pertanyaan, pernah nggak kamu address? Apa bahasa Indonesia yang address? Pernah nggak kamu panggil bapakmu dengan namanya? Contoh namanya Udin, misal namanya Udin. Pernah nggak kamu bilang Udin? Pernah nggak kamu bilang gitu? Enggak, aku tetap panggilan ayah. Iya. Tidak pernah, karena tidak sopan. Anda ini pangkatnya apa panggil saya nama? Karena itu hal yang tidak sopan. Nah, bayangkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi kalian panggil namanya Allah. Tidak sopan. Begitu. Nah, udah gitu kalian adalah umat yang paling jauh
dengan Tuhannya. Kenapa? Kalian panggilnya dengan suara yang keras-keras, bahkan pakai toa. Iya, seperti itu. Jadi kenapa kita panggil Bapak? Karena hubungan kedekatan seperti itu, seperti seorang bapak dengan anaknya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya. Kan dibilang kan bapak di surga, berarti udah mati ya bapaknya. Kok bangkit lagi? Bangkitnya kapan itu? Bapak di surga udah mati. Ini gimana sih Morena ini? Begini Morena. Tadi kan bilang. Begini Morena. Jadi bapak di surga ingin menyelamatkan umat manusia, ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana cara hidup yang benar, ingin menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran, tuntunan hidup. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapa di surga itu mengutus anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian bahwa dia itu adalah punya istri. Anak di sini seperti yang saya gambarkan tadi, hubungan seperti itu. Nah, Yesus dikatakan di dalam Bible dia itu sebagai anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapak di surga itu kawin terus punya istri seperti itu. Apakah bapak yang dibilang bapak itu punya nama Bang Idris? Satu-satu Morena, jangan kau bacakan. Morena, kamu ada yang ngechat kamu. Tanyakan sama dia begini. Tanyakan sama dia, ada yang ngechat. Kita pelan-pelan ya supaya saya ajarkan sama kamu. Gini Morena. Jadi Bapa di surga mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya dia akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan perantaraan anaknya ini, Bapa di surga ingin memimpin umat manusia. Dengan perantaraan Yesus, Bapa di surga ingin menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Makanya kita harus mirip dengan Yesus. Jadi setiap orang itu harus meneladani dia. Bagaimana kita hidup dengan kepatuhan dan kesolehan, dengan tidak bercacat celah. Itu yang ditunjukkan. Sekalipun kita dianiaya, kita tidak membalas. Sekalipun orang mencelakai kita, kita tidak membalasnya. Lalu apa upahnya? Maka kita akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal, seperti yang terjadi kepada Yesus. Jadi ketika Yesus setia kepada Bapa di surga, dia taat. Sekalipun dia dianiaya, bahkan dia sampai disalibkan, dia tidak melawan. Dia tetap hidup dalam kesolehan dan ketaatan. Dia tidak menyakiti manusia. Maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga Yesus diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Makanya dia memerintah. Untuk kedatangan yang kedua kalinya, dia akan memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Nah, sekarang begini. Sekarang Morena, kamu sebagai muslim, kenapa kamu lebih senang ngikut orang mati di kuburan? Kenapa kamu tidak membuka dirimu untuk mengikut Yesus yang hidup? Apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang menuntun seseorang itu hanyalah Tuhan Yesus, jangan Muhammad. Kamu kan telah membuat dirimu dituntun, dipimpin oleh Muhammad. Makanya alamatmu sama seperti alamatnya Muhammad. Sementara kami ke Kristen, alamat kami sama seperti alamat Yesus, yaitu kepada surga. Sementara alamatnya Muhammad di neraka. Menurut Al-Quran, orang muslim itu wajib masuk neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak dengar suaramu.
Gimana bang? Ngelek. Menurut Al-Quran, umat Islam itu alamatnya itu adalah neraka. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam surat Maryam ayat yang ke-71 dikatakan, sesungguhnya kamu sekalian itu wajib mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Coba buka surat Maryam ayat 71. Ada Al-Quran di situ? Ada, tapi aku lagi head. Kan? Tidak ada dalam Al-Quran itu kalau lagi head tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau kami dalam Islam nggak boleh. Begini Morena, ada satu hal yang salah di dalam atau kebiasaan yang salah dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu memperlakukan Al-Quran dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran itu menjadi barang suci yang tidak diketahui isinya. Ketika umat Muslim membaca Al-Quran, umat Muslim menganggap itu buku sempurna, buku suci. Bacanya harus begini dengan tajwid, lughahnya, ya kan? Sadaqallahul azim. Apa artinya? Enggak tahu. Iya. Contoh, ketika umat Muslim ingin membuka Al-Quran, maka dia akan memulai mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Tidak tahu juga. Nah, ini satu kritik ini kepada umat Muslim. Ini nggak salah loh Morena. Saya bilang begini, umat Islam telah memperlakukan Al-Quran itu seperti sebuah mantra yang kalau dibunyikan maka akan menimbulkan pahala, akan menimbulkan hati yang tapi tidak tahu apa isinya. Ini kesalahan umat Islam memperlakukan Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quran harusnya supaya kita tahu isinya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau kalian membaca huruf-huruf Arab tapi tidak tahu artinya, pelajaran apa yang kalian ambil? Betul? Betul? Udah berapa kali udah. Nanti habis ini nanti pasti banyak lagi yang inbox kamu Morena. Iya. Kenapa kau hadap-hadapi itu katanya? Tapi begini Morena, ketika kamu diskusi dengan saya, adakah saya menghujat agama Islam? Itu kan ngomongin Muhammad kan kayak gitu. Bukan. Ketika kamu diskusi dengan saya ini, adakah saya menghujat agama Islam? Lah menurut orang ini kayak mana? Aku dihujat lo habis-habisan sampai 2 hari. Ya itulah makanya saya bilang, karena umat Muslim itu tidak biasa mempertanyakan agamanya. Umat Muslim itu seperti orang yang disuruh minum pil, nggak tahu apa pokoknya telan. Jadi yang kalian sembah itu Bapak di surga apa Yesus itu beda ya? Baik, disembah itu diapain sih? Apa pengertian sembah itu? Lah, yang tahu kan cuman kalian orang disembah. Begini. Atau sembah Baik. apa ibadah. Ya, jadi banyak orang tidak tahu apa artinya ibadah, Morena. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu, artinya hamba. Dari huruf ain, ba, kemudian huruf dal. Maknanya adalah hamba. Abdu itu artinya hamba. Nah, pertanyaannya sekarang, kepada siapa saya menghambakan diri? Kepada Bapa di surga. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Bapa di surga? Dengan menghambakan diri kepada Yesus anaknya. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Yesus? Dengan menghambakan diri kepada Roh Kudus. Sekarang begini, kita ini kan tidak melihat Bapa di surga, kita tidak melihat Yesus, nggak ketemu. Nah,
Di dalam kekristenan ada yang namanya roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh Tuhan itulah yang akan mengontrol seseorang tersebut. Nah, kita mengabdikan diri nih kepadanya. Kita menjadi hamba daripada Roh Kudus itu. Kita turuti kemauan Roh Kudus itu. Untuk apa? Untuk mengasihi manusia, untuk berbuat baik, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita mengambakan diri, mengabdi, beribadah kepada Roh Kudus, itu sejatinya kita beribadah kepada Bapa di surga. Ngelek. Ya, makanya begini. Saya mengerti Morena, kamu mungkin banyak membacakan komentar, kamu tidak mendengar saya. Tapi begini teman-teman, percayalah teman-teman, kalau Morena tidak dengar, yang dengar itu penonton. Jadi kalian jangan terlalu ini. Kalau Morena dia sibuk membaca komentar, ada orang nonton di bawah, mereka dengar. Gitu. Jadi maksud saya begini Morena. Maksud saya begini, kepada pertanyaanmu tadi, kepada siapa kamu beribadah? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Gimana? Lo beneran? Oh, nggak ngelek kok, normal kok. Nggak ada ngelek. Kamu nggak alasan percaya, saja. astagfirullah. Jangan astagfirullah, di dalam agama Islam boleh berbohong loh. Morena, di dalam agama Islam, suaranya lengket-lengket, coba tanya sama penonton. Dalam agama Islam tuh boleh bohong Morena, boleh berdusta. Nggak bohong, ngelek, beneran ngelek. Tadi ngelek apanya? Suaranya kayak ayam, kayak ayam bekokok. Ya, itulah teman-teman ya, karena dia masih menjadi pengikut Muhammad. Makanya kan saya sudah pernah bilang, kenapa saya itu lebih banyak Kenapa saya lebih banyak menjelaskan Al-Quran, lebih banyak menjelaskan Muhammad? Karena begini, di dalam pengalaman saya memberitakan Injil, yang menjadi penghalang seseorang menerima Injil itu adalah Muhammad dan Allah. Begitu. Jadi kalau seseorang sudah meninggalkan Allah dan Muhammad, maka pintu hatinya akan terbuka kepada kebenaran. Begitu. Nah, makanya saya beritakan kepada kamu Morena, kalau kamu Islam, kamu itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad lah yang mengendalikan kamu. Nah, sementara kalau kamu masuk Kristen, maka kamu akan hidup di bawah kontrolnya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, saya pengen mengundang kamu untuk menjadikan Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai penguasa kamu, dan berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu. Kalau kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu, tidak dalam waktu yang lama lagi loh, nanti kamu akan ke Arab menciumi batu di sana. Iya. Bahkan bisa-bisa nanti kamu minum air kencing unta seperti para pendahulu-pendahulu kamu yang sudah berangkat duluan ke sana. Ya udah baca gitu. Iya, dia nggak nyimak, saya tahu. Dia lagi bacain kolom komentar. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke Morena, gitu ya. Gitu ya Morena ya. Saya harap kamu berhenti untuk mengikuti orang yang sudah mati di kuburan. Janganlah kau serahkan hidupmu dipimpin oleh mayat di dalam kubur, yaitu Muhammad, tetapi serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Yesus yang hidup. Saya rasa itu saja pesan saya kepada kamu Morena. Suatu saat nanti kamu akan mengerti perkataan saya. Gitu aja ya. Oke Bang. Oke. Kasih Bang. Sama-sama Morena. Syukurkan ya. Semoga kiranya Morena mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Ya. Udah dua anak saya Bang jadi Muslim. Ya, itu akibat didikan Bang, begitu. Jadi begini Bang, kalau orang berpindah agama karena pernikahan, percayalah Bang, itu bukan karena dasar pengetahuannya.
Kalau orang pindah agama Betul. karena nikah saja, nanti dia nikah sama yang Konghucu, dia jadi Konghucu. Dia nikah sama Kristen, dia jadi Kristen. Dia nikah sama Hindu, dia jadi Hindu. Itu banyak yang kayak begitu, Bang. Jadi itu sebenarnya bukan karena perkara dia ngerti agama, enggak. Itu karena perkara dunia. Gitu loh. Betul. Jadi yang satu lagi Bang, ini ada anak, ini kan anak saya masih umurnya 15 tahun nih. Jadi kemarin kan dia SMP, jadi dia masuk ke ini, ke pesantren dia Pak, ke pondok. Masuk pondok. Ya gimana? Anda sebagai orang tua gimana? Saya ini bingung, soalnya kan saya tanyakan begini, jadi ya dia jawab, ya ini Pak sementara, katanya sementara, gimana caranya? Saya bingung juga, saya sebagai orang tua. Ya kalau mau belajar sih nggak masalah. Belajar ke pondok dengan orang Islam, belajar Islam menurut saya tidak masalah. Itu sebagai pengetahuan ya kan, supaya dia ngerti Islam itu apa begitu. Oke lah Bang ya, oke lah Bang ya, mohon maaf dulu Bang ya, ini saya itu aja lah tadi apa. Nggak masalah. Bertanya sama Bang. Tidak perlu minta maaf. Oke lah Bang ya. Oke ya. Oke Bang ya. Ya. Shalom. Iya teman-teman, saya itu tidak terlalu tertarik ketika orang pindah agama itu karena perkawinan. Ya karena apa? Biasanya orang pindah agama karena perkawinan. Ya karena dia sebenarnya nggak ngerti gitu loh kenapa dia pindah agama. Walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Tetapi sebagian besar orang pindah agama karena pernikahan itu biasanya bukan karena agamanya, tetapi karena pasangannya. Biasanya, saya tidak katakan semua ya, tapi biasanya. Bukan berarti. Katanya Muslim ini mempertuankan Muhammad. Betul. Umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhan atau Tuhannya. Iya. Jadi Paulus itu nggak dituhankan? Tidak. Paulus tidak pernah berkata, Paulus tidak pernah berkata ikutilah aku, nggak pernah. Tetapi Paulus berkata supaya kita sama-sama mengikuti Yesus. Apa kata Paulus? Ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Yesus. Begitu. Jadi baik Paulus, baik para rasul, semuanya mengatakan supaya kita hidup seperti Yesus atau mengikuti Yesus, begitu. Mengikuti Yesus berarti Yesus utusan dong diikuti. Yesus di dalam Bible dia adalah Tuhan, dia adalah utusan, begitu. Oke. Jadi gini Bang Enis, utusan daripada Bapa di sorga, begitu. Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Muhammad itu adalah utusan dari Syaiton yang terkutuk. Silakan. Jangan seperti itu Mas Edi. Lu kok jangan seperti itu? Ketika saya berkata bahwa Yesus itu adalah utusan daripada Bapa di sorga, umat Muslim itu jangan bahagia, Bang. Umat Muslim itu tetap saja mempertuhan setan yang terkutuk. Jadi kenapa kalian bersorak-sorai ketika saya katakan Yesus adalah utusan? Ini logika complang macam apa? Kenapa kita ini menjadi tidak waras seperti ini? Anda maksud saya? Jikalau saya Edis TV berkata bahwa Yesus adalah seorang utusan yang diutus oleh Bapa di sorga, umat Muslim jangan bersorak-sorai. Kenapa? Karena umat Muslim menurut Edis TV tetap saja mempertuhan setan yang terkutuk. Gimana sih kalian ini? Di mana datanya Muhammad itu? Baik. Apa yang ingin setan inginkan supaya manusia berbuat? Enggak, saya nanya di mana dalilnya, di mana ayat? Saya sedang menunjukkan dalilnya, Bang. Saya ingin menunjukkan dalil bahwa Allah itu adalah setan yang terkutuk. Mau nggak saya tunjukkan?
Nah, ini mau saya tunjukkan. Saya ingin menunjukkan. Gimana? Mau saya tunjukkan? Baik, saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda. Apa yang ingin setan yang terkutuk itu inginkan supaya manusia perbuat? Yang diinginkan setan yang buruk. Yang buruk, berbuat dosa, betul? Ya. Kalau saya tunjukkan bahwa Allah ingin supaya Muslim berbuat dosa, gimana? Tidak ada itu dalilnya. Nah, baik. Kalau orang tidak berbuat dosa, akan disayang sama Allah atau akan dimusnahkan sama Allah? Tidak berbuat dosa. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Kalau ada seseorang ataupun umat yang tidak berbuat dosa, orang tersebut akan disayang oleh Allah atau akan dimusnahkan oleh Allah? Disayanglah. Saya akan tunjukkan dalilnya akan dimusnahkan sama Allah. Perhatikan. Saya tunjukkan dalilnya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Dan hadis Sahih. Lanjut. Bukan hadis Sahih lagi katanya kan. Memang kalau saya bacakan hadis, kalian sendiri yang malsu-malsukan hadis. Nih, saya tunjukkan Bang hadisnya. Di sini dikatakan ya, sesungguhnya dari Imam Ibnu Katsir yakni dan seterusnya ya, isi hadisnya begini. Demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya. Nomor hadisnya itu 2749. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dan Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti mengampuni mereka. Jadi bedanya Allah ini adalah setan yang terkutuk, tetapi dia pakai intrik ya. Jadi dia cara ngelabu, tenang. Cara dia mengelabui orang itu dengan intrik dan tipu muslihat. Dia bilang begini, kalau kamu tidak bikin dosa, saya musnahkan kamu. Saya ganti dengan kaum yang berbuat dosa supaya mereka bertobat. Jadi Allah maksudnya setan yang terkutuk menjelma menjadi Allah, memperalat orang, menipu orang supaya orang berbuat dosa dan lalu bertobat. Gimana? Ada yang ininya kadang-kadang. Coba silakan. Yang di bawah, tunggu ya, saya masih saya dengarkan tadi ya, saya ngomong kemudian. Yang Mas Edis bilang tuh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang disembah. Fokus Muslim. Dulu, kok lari kemana-mana. Fokus mengenai Allah itu adalah setan yang terkutuk. Waktu mas. Kawan-kawan ini di bawah, ini Mas Edis ini udah lari nih argumennya. Jadi gini, kalau Rasulullah itu sebenarnya ajarannya kita ikuti, bukan menyembahnya. Ya perlu digarisbawahi. Lari ke Rasulullah sih. Kita di sini membahas mengenai Allah itu adalah setan yang terkutuk, yang dia menyamar jadi malaikat terang, sehingga kata-katanya menyesatkan. Kok lari ke Gus Wapi sih? Lari dia. Arif, sekarang saya tanya sama kamu Arif. Arif, dengarkan. Di sini lari. Apa yang ingin Allah lakukan supaya manusia berbuat? Allah undang Ustaz Alif kalau nggak lari, Ustaz Wapi, karena benar mereka datanya. Ini ada supaya banyak gift sama sih. Jadi kamu nggak bisa jawab. Lari, jumpai Bang terjawab lari Edis. Jadi kamu nggak bisa jawab Arif. Tonton videonya Edis dan debat sama Gus Wapi, biar tahu kalian ini bawah. Tonton, buka.
Buka ya, 1, 2 Ustaz Alif. Buka aja TikToknya, video TikToknya. Tahu kalian. Jadi jawabanmu apa, Arif? Jawaban apa? Jawaban yang apa yang ingin Allah inginkan supaya manusia berbuat? Tidak ada. Apanya? Apa yang Allah inginkan supaya manusia berbuat? Menciptakan baik dan buruk. Menurut hadis ini tadi? Menurut hadis itu enggak ada, memang diciptakan, tapi dia tidak, Allah itu tidak seperti itu, tidak menjadi iblis. Salah ente ngada-ngada. Bukankah Allah ingin supaya kalian berbuat dosa? Jadi tidak ada, itu mulut supaya banyak koin, supaya dibilang. Bukankah Allah ingin supaya hebat kau, supaya orang jawabnya itu aja. Kalau imbang lari ini lari ke gip. Arif, Arif, supaya hebat kau lari. Sakit gini, Rip, sakit kepalamu, saya banyak gip berterbangan di sini. Sama pun sakit dengar kepala. Sakit kepalanya, teman-teman. Sama. Apa? Ketika ada, kenapa kau lari ke gip? Berarti sakit kepalamu. Ada orang kasih gip ke sini. Iya. Sakit kepalanya, teman-teman. Lari. Ketika ada orang kasih gip ke Edis TV, kepala Rudi Iskariot, kepala Muslim sakit. Makasih Raja Minyak, Raja Oil. Udah datang paus kan? Udah datang paus kan? Cari apa yang membuat fenomena atau apa viral yang dia bilang ya gitu, bilang aneh-aneh. Kenapa kau lari-lari kemana-mana? Tuh udah datang lagi tuh. Makasih Raja Oil. Tuh. Sakit lah, lihat mukanya. Setelah ada datang paus lewat di muka dia kan. Waduh, lihat mukanya. Nyari. Coba cari dis. Bagaimana kamu? Yang ditanya ini apa yang ingin Allah, apa yang Allah inginkan supaya manusia kerjakan? Yang di bawah dia bilang tadi Allah menjadi iblis ya. Tolong garis bawah ini edisi mulutnya luar biasa ini. Memang iya, Allah itu adalah setan yang menjelma menjadi malaikat terang. Buktinya pernyataannya supaya kalian berdosa, supaya kalian bikin dosa dan kalian bertobat. Cuman sudah dipelintir. Kalau setan yang terkutuk, sebelum setan yang terkutuk menyamar, bikinlah dosa. Nah setelah dia menyamar, bikinlah dosa biar alasan bertobat. Jadi itu pintar memang setan ini, pintar menyamar jadi malaikat terang. Kawan-kawan ini udah kamu ke sana lah, Arif. Tak ngerti apa yang kau bilangin, oke saja di sana. Kalau setan yang terkutuk itu jelas-jelas dia menghasut manusia untuk berbuat dosa. Tetapi setelah dia menjelma jadi Allah, maka kata-katanya itu dipoles. Supaya kalian bertobat, maka harus punya dosa dulu. Kalau kalian hidupnya tidak berbuat dosa sama sekali, saya akan musnahkan kalian. Saya akan ganti dengan kaum yang berdosa supaya mereka memohon ampun dan bertobat. Nah ini, kalau orang cerdik melihat, ini tetap ketawa. Nah ini tetap setan ini dia nih. Cuman dia menyamar jadi malaikat terang dengan alasan taubat. Gimana? Makanya anak-anak Tuhan yang diberikan roh Tuhan mampu. Dia berkuasa, dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi pengajaran itu sesat, menjerumuskan atau tidak. Seperti begini, saya kasih contoh. Apa bedanya Bapa di sorga dengan setan yang terkutuk yang telah menjelma menjadi Allah, Tuhannya orang Islam? Bapa di sorga dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus berkata seperti ini: jangan berbuat dosa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan berbuat dosa. Disuruh hidup yang suci, disuruh hidup yang benar. Itu perintah Bapa di sorga
kepada manusia. Kalau saya umpamakan sebagai seorang orang tua, seperti seorang bapak, taruhlah ada bapak namanya Udin. Udin punya anak namanya Tono. Seandainya Udin ini adalah bapak di surga, maka perkataannya kepada Tono begini, Tono, jangan mencuri ya, jangan bikin dosa ya. Karena kalau kamu nanti bikin dosa, kamu nanti masuk penjara, sehingga kamu akan menyesal. Sehingga nanti kamu di penjara itu baru nanti kamu menyesali perbuatanmu. Makanya sebelum kamu menyesali perbuatanmu, jangan kamu bikin mencuri, jangan kamu berbuat kriminal. Itu kata bapaknya si Tono tadi. Sementara Allah yang saya percaya bahwa Allah itu adalah syaiton yang terkutuk, dia bilang begini, Tono, kalau kamu nggak berbuat dosa sama sekali, kalau kamu hidup benar terus, saya musnah. Ini cara setan menjelma menjadi malaikat terang. Loh, kok bisa begitu? Makanya Allah itu senang dengan kaum yang bertobat. Ini trik, ini intrik yang sudah dibungkus rapi. Supaya ada alasan untuk bertobat, maka si Tono dianjurkan bikin dosa. Nah, makanya ini kalau orang Muslim itu mereka tidak melihat ini, karena mereka tidak punya roh Tuhan, mereka tidak punya roh Kudus yang turun dari surga, sehingga mereka tidak melihat kesesatan ajaran ini. Makanya seibarat kata orang tua dan anak, maka Udin itu akan memberitahukan begini, Tono, malinglah kamu supaya kamu masuk penjara, dan ketika kamu masuk penjara nanti kamu akan menyesal dan bertobat. Saya senang kepada orang yang bertobat. Intriknya. Lihat intriknya bagaimana. Makanya saya bilang teman-teman, bahwa setan itu selalu menyamar menjadi malaikat terang dengan memelintir satu kata, tapi itu kalau tidak dipahami secara mendalam itu sungguh-sungguh menyesatkan. Ya.